kami terus berpupus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pancasila Rektor sebagai pemantik perubahan wajah kampus kami. Prodi yang andal, moderasi beragama yang mengakar, dan memintal inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pagi-pagi berangkat sekolah, salaman sama orang tua atau tidak? Kalau kita berangkat sekolah harus kita bersalaman kepada orang tua. Mohon doa restu orang tua agar kita selamat sampai di sekolah untuk menuntut ilmu. Jadi anak-anak jangan sampai ada yang sakit. Tidak. Apakah hari ini semua hadir? Hadir. Alhamdulillah. Kalau semua hadir, kita minta teman kita Nona Suswati memimpin kita dalam doa agar pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ilman nafi'an. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak Suswati yang telah memimpin kita dalam berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti tadi Ibu sudah tanya siapa yang tidak hadir hari ini. Katanya semua hadir Ibu Guru, tetapi Ibu mengecek ulang dulu lewat absen kita pada pagi hari ini. Siapa yang punya nama menyaut dan angkat tangan ya. Dengan suara yang keras ya. Hikmawati Aksalaba, Hadiza Lahal, Kumalasari Mohala, Muhammad Raditya Saputra, Nurma Hanifa Usman, Rizky Aminullah Tupong, Sahlan Kasman, Siti Khadijah, Suswati Kalehan, Zulkaida Raja, Gino. Baik, Ibu sudah mengabsen semua siswa pada hari ini. Kayaknya semua hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk kompetensi dasar kita yang hari ini mau dijelaskan adalah mengetahui contoh nilai-nilai positif dari Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum kita belajar, Ibu ingin membangkitkan ingatan kalian pada materi-materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan lalu. Yang pertama, Ibu mau menanyakan, di manakah Khalifah Utsman bin Affan dilahirkan? Ayo. Di kota Mekah. Ya. Yang kedua, Ibu mau tanya kepada Ardiansah, ini kan hebat, Ibu Guru mau tanya dia dulu. Siapa nama lengkap dari Utsman bin Affan ya?
Ardiansa pasti bisa kan? Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Umayyah bin Kul. ya, tepuk tangan dulu kakak. Setelah nasab Utsman bin Affan bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya yang bernama siapa kakak? Abdul. Ya baik, itu sekedar membangkitkan ingatan kalian pada pertemuan yang lalu yang kita membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai positif dari Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Yang pertama kita melihat adalah kepribadian Utsman bin Affan. Kepribadian siapa kakak Khalifah? Siapa kakak? Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan mempunyai kepribadian yang sangat mulia yang patut kita contohi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Utsman bin Affan memiliki sifat yang begitu lemah lembut, luar biasa. Kita sebagai siswa madrasah, kita harus mengambil contoh dari nilai-nilai positif yang sudah dicontohkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Di antara sifat-sifat Utsman bin Affan adalah yang pertama adalah apa kakak? Kerendahan hati atau tawadu. Kerendahan hati atau tawadu. Rendah hati itu artinya orang yang tidak sombong. Walaupun dia memiliki kekuasaan, dia punya harta yang banyak, dia punya kekuasaan yang tinggi, tetapi tidak pernah sombong. Selalu rendah hati, selalu bersahaja bersama rakyatnya. Itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh Khalifah Utsman bin Affan. Contoh sifat kerendahan hati Utsman bin Affan itu contohnya adalah ketika pada malam hari beliau itu orangnya suka melaksanakan sholat malam. Ketika pada malam hari beliau bangun untuk melaksanakan sholat malam, beliau selalu melayani dirinya sendiri, mengambil air wudhu sendiri untuk melaksanakan sholat malam. Ada sahabatnya yang bernama Arumi. Utsman bin Affan, kamu kan banyak pelayan. Sebaiknya kamu suruh saja pelayan-pelayan kamu itu melayani kamu. Apa jawaban dari Utsman bin Affan? Waktu malam adalah waktu mereka untuk beristirahat. Biarlah mereka melayani saya pada siang hari. Itulah sifat yang perlu kita contohi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah malu dan selalu menjaga kehormatan diri. Sifat ini sangat mulia. Kebaikan, kelembutan, dan kasih sayang yang dimiliki oleh Khalifah Utsman bin Affan ini membuat kaumnya itu selalu menghormatinya, selalu menghargainya, karena beliau memiliki sifat yang lemah lembut dan penuh dengan kasih sayang. Kemudian sifat dari Utsman bin Affan yang berikutnya adalah pemaaf. Suka memberikan maaf kepada siapa saja yang pernah menyakiti hatinya, siapa saja yang pernah melukainya. Tetapi dia selalu memberikan maaf kepada orang tersebut. Tidak pernah dendam, tidak pernah iri hati kepada siapapun. Walaupun orang itu suka menyakiti hatinya. Maka sifat-sifat begitu perlu kita teladani, perlu kita ikuti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat Utsman bin Affan yang berikutnya adalah ahli ibadah. Coba anak sekolah di rumah, setiap malam coba bangun, ambil air wudhu dan melaksanakan sholat malam. Minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, bukakan pikiran saya, berilah saya kecerdasan supaya saya bisa menerima pelajaran di sekolah dengan baik. Dicontohkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ahli ibadah. Itulah sifat-sifat dari Utsman bin Affan. Ia selalu membaca Al-Quran, selalu
di samping apa? Siapa di samping Ka'bah. Dia selalu menghatamkan Al-Quran pada musim haji dalam 1 rakaat. Kemudian Utsman bin Affan juga setiap malam Jumat pertama itu dia membaca Al-Quran. Kemudian pada Jumat berikutnya itu dia menghatamkan Al-Quran. Berarti rentang waktu dia membaca Al-Quran 30 juz itu dalam waktu 1 minggu. Malam Jumat dia mulai start membaca Al-Quran, kemudian Jumat berikutnya dia menghatamkan Al-Quran. Itu yang selalu dilakukan oleh Utsman bin Affan kehidupannya. Di dalam dia memimpin umatnya di kota Madinah. Di mana kakak di kota Madinah. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya atau tidak? Seputar apa yang ibu sampaikan itu, apakah kurang jelas? Boleh, siapa yang mau bertanya silakan. Atau kalian sudah paham semua apa yang ibu sampaikan? Harus ditanya dulu, ibu tadi ibu jelaskan itu kurang jelas, jadi ibu harus jelaskan ulang. Atau yang ini saya belum paham ibu, tolong dijelaskan ulang, boleh. Ayo, siapa yang mau bertanya silakan. Kumala Sari mana? Kumala Sari mau bertanya silakan Kumala. Tidak bertanya, berarti ibu jelaskan sudah jelas bagi kalian semua. Jelas tidak? Jelas. Kita lanjutkan saja ya. Kemudian sifat Utsman bin Affan yang berikut adalah kedermawanannya. Sifatnya itu apa? Selalu menolong orang. Contoh kedermawan Utsman bin Affan adalah pada saat perang Tabuk, Utsman bin Affan mengeluarkan biaya yang begitu besar. Untuk apa kakak? Kira-kira siapa yang tahu? Untuk apa? Untuk apa dulu saya? Untuk membeli sumur rumah, kemudian sumur itu disedekahkan kepada kaum muslim. Dipergunakan dalam apa? Dipergunakan pada perang Tabuk, kemudian dilanjutkan dengan dipergunakan sehari-hari dalam kehidupan kaum muslim. Kemudian pada saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Nabi juga pada saat Nabi masih hidup, Utsman bin Affan juga mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk apa? Untuk memperbaiki Masjid Nabawi pada saat Rasulullah masih hidup. Kemudian sifatnya yang lain adalah dia suka memerdekakan hamba sahada, suka memerdekakan budak-budak. Kan waktu lalu ibu guru sudah menjelaskan bahwa pada zaman jahiliyah itu orang suka memperdagangkan manusia. Itu namanya budak. Pada masa datangnya Islam, budak-budak itu kemudian dibebaskan oleh para sahabat Rasulullah yang mempunyai kelebihan harta. Termasuk juga adalah Utsman bin Affan. Dia selalu memerdekakan satu orang budak setiap hari Jumat. Dan jumlah budak yang dia memerdekakan itu berjumlah berapa? Ayo, siapa yang tahu? Berapa kakak? 2.000. Berjumlah berapa kakak? Ulang. 2.000. Jumlah budak yang dia merdekakan itu kurang lebih 2.400 budak. Berarti dia mengeluarkan biaya yang begitu besar. Harta yang dia miliki itu, dia itu seorang keturunan bangsawan yang punya kelebihan harta. Maka hartanya itu kemudian dipergunakan untuk penyiaran agama Islam. You understand? Yes. Okay, fine. Baik. Kalau tidak ada yang mau bertanya, ibu guru yang tanya boleh tidak? Boleh. Ibu guru yang tanya boleh tidak kakak? Boleh. Ya. Kalau boleh, siapa yang tahu dia angkat tangan ya? Dia angkat tangan. Ibu, saya yang mau menjawab ibu. Saya yang mau menjawab. Ya mana? Nona Imran mana?
sifat-sifat yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Salah satu saja. Salah satunya adalah apa? Ahli. Tepuk tangan dulu kan. Salah satunya adalah ahli ibadah yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian coba ini siapa? Ardiansa. Kira-kira berapa orang budak yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan? Berapa jumlahnya? Ayo. Berapa kakak? 2000? Jumlah budak yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan adalah 2.400 budak. Kemudian kakak Aminallah, apa nama sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan untuk kemudian disedekahkan kepada umat Islam? Sumur apa nah? Sumur rumah. Sumur rumah itu sumur milik orang Yahudi. Kemudian Utsman bin Affan membeli sumur itu dari orang Yahudi dan disedekahkan kepada kaum muslimin. Ya, baik anak-anak. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Ibu kasih PR saja ya. Ibu kasih PR untuk dikerjakan di rumah. Nanti pada pertemuan berikut, PR-nya dibawa ke sekolah untuk diambil nilainya. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan Alhamdulillah.